Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Mudah-mudahan Anda semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Pagi hari ini Pak Larto akan memberikan materi KD 4.1, yaitu menyajikan simulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan dalam bentuk visual. Setelah menerima materi ini, Anda nanti diharapkan dapat menulis surat lamaran dengan sistematika yang benar. Kemudian yang kedua, dapat menulis surat lamaran dengan unsur-unsur surat lamaran yang benar. Yang ketiga, Anda juga bisa menulis surat lamaran dengan bahasa yang benar. Dan terakhir, dapat menulis surat lamaran sesuai dengan kaidah EYD. Tentunya kita semua ingin setelah sekolah dan kuliah nanti bisa bekerja. Sebelum bekerja pasti akan ada tahapan, yaitu melamar. Bagaimana surat lamaran yang baik? Berikut kami jelaskan. Anak-anak sekalian, sistematika surat lamaran dapat Anda lihat sebagai berikut. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. 2. Lampiran dan hal. 3. Alamat surat. Kemudian yang keempat, salam pembuka. Kemudian 5. Aliena pembuka. Dan 6. Isi. Kemudian 7. Penutup. Dan 8. Tanda tangan dan nama terang. Selanjutnya, mari kita lihat contoh surat lamaran berikut. Yang pertama, kita mulai dari alamat dan tujuan. Untuk alamat, Anda bisa nulis Temanggung, 24 Juli 2020. Di sini kalau Anda lihat tidak ada titik karena bukan kalimat. Kemudian Temanggung dituliskan karena di sini tidak ada kopnya. Kecuali kalau kopnya tidak ada, itu tidak usah ditulis karena penulisan Temanggung bisa menjadikan kata yang mubazir. Tapi di sini tidak ada kopnya, berarti bisa kita tuliskan. Kemudian mengenai hal dan lampiran. Hal, cara menulis yang benar adalah hal titik 2, kemudian lamaran pekerjaan, L-nya besar, kemudian P-nya kecil. Tidak bisa kita tulis besar semua atau kecil semua, tapi perhatikan lamaran pekerjaan, L-nya besar, P-nya kecil. Kemudian untuk lampiran, sesuaikan dengan lampiran yang Anda sampaikan, yang Anda kirimkan. Misalnya 8 lembar, maka tulisannya 8 lembar, tidak menggunakan angka 8, kemudian tulis dengan huruf lembar. 8 lembar, D-nya besar, L-nya kecil, seperti pada hal tadi, yang depan besar, yang belakang kecil. Kemudian alamat tujuan, YTH misalnya, YTH Kepala Personalia PT Surya Pindo Aksara Karya, Jalan Ampel 3, Rejomulyo, Kediri. Di sini kalau Anda cermati tidak dituliskan kata kepada. Mengapa tidak dituliskan kata kepada? Kata kepada tidak dicantumkan pada alamat tujuan karena fungsi utama kata kepada adalah menghubungkan antar bagian kalimat. Misalnya kita lihat pada kalimat berikut, adik sedang menyerahkan surat kepada kakaknya. Ada 2 bagian, yaitu yang pertama adik sedang menyerahkan surat, itu bagian 1. Kemudian bagian yang kedua, kakaknya. Antara kakaknya dengan adik sedang menyerahkan surat bisa dihubungkan dengan kata kepada, ya, sehingga kepada fungsinya sebagai penghubung. Kemudian kalimat 2 juga sama, ia bersikap ramah kepada tamu-tamu putranya. Bagian satunya ia bersikap ramah. Kemudian bagian 2-nya tamu-tamu putranya, sehingga kita hubungkan dengan kata kepada, ia bersikap ramah kepada tamu-tamu putranya. Kemudian contoh yang ketiga, para siswa kelas 12 memberikan salam kepada semua guru di sekolahnya. Di sini ada 2 bagian, para siswa kelas 12 memberikan salam, bagian 1, kemudian bagian 2, semua guru di sekolahnya, sehingga kita hubungkan dengan kepada para siswa kelas 12 memberikan salam kepada semua guru di sekolahnya. Sehingga bagian surat atau alamat surat
yang bermakna alamat tujuan ini tidak perlu dicantumkan kepada, karena pencantuman kepada itu menjadikan berlebihan. Jelas ya? Berikutnya alamat surat skala lengkap bisa kita tulis: yang terhormat Kepala Personalia PT Surya Pindo Aksara Karya, Jalan Ampel 3, Rejomulyo, Kedu. Anda perhatikan YTH itu diakhiri dengan titik. Kemudian Kepala Personalia, tidak bisa kita langsung YTH PT Surya Pindo Aksara Karya, karena PT itu bukan orang, jadi tidak logis. Kemudian mengenai jalan, tidak disingkat JL atau JLN, tapi ditulis lengkap Jalan Ampel 3. Anda juga bisa mencantumkan nomor 3 juga bisa, Jalan Ampel 3 itu lebih hemat, Rejomulyo, Kediri, ada komanya. Kemudian unsur berikutnya yaitu salam pembuka. Salam pembuka bisa kita tulis yang umum dengan hormat koma. Atau mungkin yang lain, apabila Anda mengajukan lamaran di Yayasan Islam bisa ditulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, koma. Apabila disingkat, maka tulisannya Assalamualaikum W, koma. Biasanya yang kita jumpai, kita lihat salam pembuka biasanya Assalamualaikum WR.WB. Itu sudah lazim seperti itu, tapi itu yang salah. Yang benar Assalamualaikum W.W. Di sini langsung diikuti dengan tanda koma. Berikutnya alena pembuka. Alena pembuka, misalnya Anda mendapat kabar dari Suara Merdeka atau Kompas, maka bisa diawali dengan berdasarkan iklan di harian Kompas hari Senin 6 Juli 2020 bahwa PT Surya Pindo Aksara Karya membutuhkan staf administrasi titik, begitu ya. Terus dilanjutkan dengan ini saya, terus identitasnya dijabarkan, nama, tempat tanggal lahir, kemudian pendidikan terakhir, IPK. IPK itu sifatnya opsional, bisa cantum bisa tidak. Alamat, kemudian telepon atau HP. Anda lihat penulisan yang benar. Mengapa NTP kemudian alamat telepon itu pada awalnya ditulis dengan huruf kecil tidak besar? Yang kita lihat biasanya hurufnya selalu besar. Itu contoh yang salah. Penjelasannya sebagai berikut. Dengan hormat kami mengharap kehadiran Bapak besok pada hari .2 Selasa tanggal 7 Juli 2020 pukul 09, kemudian acara pelantikan dan serah terima jabatan PMR, kemudian bertempat di Aula SMA Negeri 1 Temanggung. Anda perhatikan, hanya T-nya, P-nya, A, dan B pada depan frasa ini hurufnya kecil. Kemudian setelah Selasa ada koma, setelah 2020 ada koma, setelah pukul juga ada koma, kemudian setelah PMR koma, titik diberikan setelah bertempat di Aula SMA Negeri 1 Temanggung. Mengapa seperti itu? Itu sebenarnya bisa dijabarkan apabila kalimat itu kita tulis secara horizontal, maka tulisannya bisa Anda lihat. Dengan hormat kami mengharap Bapak besok pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 pukul 9 acara pelantikan dan serah jabatan PMR bertempat di Aula SMA Negeri 1 Temanggung. Titik. Sebelum titik hanya bisa diikuti dengan koma. Begitu penjelasannya. Begitu pula dengan surat lamaran yang kita buat. Dengan ini saya, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, IPK, alamat, telepon, kita tulis secara rinci ke bawah. Kemudian setelah itu ada kata kalimat mengajukan diri untuk melamar pekerjaan di perusahaan yang Bapak garis miring Ibu pimpin sebagai staf administrasi. Dengan demikian
dimulai dengan ini, saya, dan seterusnya yang merupakan rincian, kemudian berakhir dengan sebagai staf administrasi titik, itu satu kalimat. Sehingga sebelum ada kalimat baru, hurufnya kecil, tidak ada huruf besar. Kemudian setelah nama, setelah tamat tanggal lahir, diikuti dengan koma, baru nanti terakhir titik. Kalau ditulis dengan horizontal berarti bisa kita susun dengan kalimat yang benar. Pada alinea pembuka di sini berarti berdasarkan iklan bla bla bla, itu alinea pembuka. Kemudian intinya isinya adalah identitas Anda dari nama sampai telepon atau HP. Kemudian yang lebih inti lagi yaitu apa? Surat lamaran. Jadi ini ada kata-kata mengajukan diri untuk melamar pekerjaan di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin sebagai staf administrasi, sehingga ini sebenarnya merupakan inti atau isi dari surat lamaran. Kalau Anda perhatikan, berdasarkan iklan di harian Kompas hari Senin 6 Juli 2020 bahwa PT Suryapindo Aksara Karya membutuhkan staf administrasi, ini merupakan alinea pembukaan. Kemudian intinya apa? Intinya ya identitas Anda tadi disertai dengan kalimat mengajukan diri untuk melamar pekerjaan di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin sebagai staf administrasi. Ini berarti isi dari surat lamaran itu. Kemudian kalau Anda perhatikan penulisan S1 di sini, S tanda hubung atau strip 1 akuntansi, tidak S1 tanpa strip. Mengapa? Karena S dan 1 adalah unsur yang berbeda, sehingga kalau dihubungkan perlu ada tanda hubung S strip 1. Berikutnya, isi yang lain adalah sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu. Bersama ini saya lampirkan 1. Daftar riwayat hidup, 2. Fotokopi ijazah terakhir, dan seterusnya sampai SKCK. Anda cermati bagian ini. Di sini menggunakan kata bersama ini, bukan dengan ini. Dengan ini maksudnya melalui. Bersama berarti ada yang disertakan. Karena ini merupakan lampiran nanti, maka ditulis bersama, bukan dengan. Kemudian karena di sini ada rincian, didahului dengan titik 2. Saya lampirkan titik 2. Kemudian Anda lihat daftar riwayat hidup, D-nya kecil, fotokopi, F-nya kecil, kemudian pas foto juga kecil, semuanya mengapa kecil tadi sudah diuraikan di atas bahwa ini bukan kalimatnya dari sebagai sampai SKCK itu satu kalimat, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 ini merupakan rincian. Nah, rincian di sini kalau Anda perhatikan, di sini setiap frasa, misalnya daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi KTP, dan seterusnya, itu ada tanda titik koma. Mengapa titik koma? Alasannya titik koma digunakan untuk mengakhiri pernyataan perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Sehingga di sini ada frasa atau kelompok kata, ada 1, 2 itu frasa-frasa semua dihubungkan dengan titik koma, bukan titik atau dengan koma saja. Ini alasannya mengapa menggunakan titik koma. Dan nanti menuju ke angka terakhir tidak dicantumkan kata dan. Berikutnya bagian alinea penutup. Bisa kita menuliskan kalimat besar harapan saya dapat bergabung di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Titik. Atas perhatian Bapak Ibu, koma, saya ucapkan terima kasih. Kesalahan yang umum, banyak kata-kata yang lazim, ya misalnya demikian surat lamaran ini saya buat, demikian surat ini yang biasa terjadi. Tapi ini saya singkat supaya bahasa surat itu adalah singkat dan jelas, jadi tidak usah panjang-panjang, efektif, efisien. Berikutnya, kata atas perhatian Bapak Ibu. Bapak Ibu, di atas juga ada Bapak Ibu, ditulis dengan kapital, B-nya dan I-nya karena sapaan. Kemudian setelah itu diberi tanda koma. Saya ucapkan terima kasih. Yang sering terjadi yaitu atas perhatiannya diucapkan terima kasih-nya, kemudian diucapkan. Di itu untuk kalimat yang pasif. Jadi pelakunya siapa tidak jelas. Ini kan jelas yang melamar. Kemudian Anda juga bisa menuliskan kalimat penutup yang lain, tapi dilihat
mengenai kesopanannya dan etikanya, supaya kesannya kita melamar itu rendah diri dan tidak terlalu menggurui dan atau mendikte. Misalnya mohon Bapak untuk bisa menerima, lah itu berarti mendikte pimpinan personalia. Demikian untuk alinea penutup. Kita lanjutkan mengenai salam penutup, hormat saya. Ya, koma. Di sini ada komanya, perhatikan ada komanya, hanya ditulis besar, S-nya kecil. Anak-anak, sebelum mengakhiri pelajaran akan saya rangkum kembali komponen surat. Yang pertama ini adalah tempat dan tanggal pembuatan, kemudian ini hal dan lampiran atau lampiran dan hal, kemudian ini alamat tujuan, ini salam pembuka, kemudian ini alinea pembuka, dilanjutkan isinya, identitas sampai mengajukan diri, dan terusnya ini isi sampai lampiran ini isi. Kemudian ini alinea penutup. Kemudian di bawah ini hormat saya, ini salam penutup. Kemudian ini nama terang dan tantangan. Kemudian formatnya supaya bagus suratnya, Anda perhatikan di sini jarak-jaraknya kita buat antar spasi itu defaultnya 1,5. Nah, kemudian berikutnya lagi sekarang jarak masing-masing komponen, misalnya dari lampiran ke YTH ke alamat tujuan ini jaraknya 3 spasi, jadi ada 01 baru mulai. Kemudian antara alamat tujuan dengan salam pembuka itu 4,5, jadi kita enter 3 kali, 1, 2, 3 baru menulis. Antara salam pembuka dengan alinea pembuka jaraknya 3, jadi Anda ngenter 2 kali, 1, 2 baru menulis. Kemudian ini pemberian tentang identitas, ini 3 spasi, tapi ini juga bisa 1,5 sebenarnya, ini hanya untuk memudahkan pembacaan. Kemudian berikutnya lagi, seandainya kita buat seperti ini bisa saja, misalnya semacam ini, tidak masalah, ini masih dalam satu kesatuan. Kemudian mengajukan diri, ini hurufnya kecil, ingat. Kemudian berakhir pada administrasi ada alinea baru, di sini 3 lagi, 2 enter baru menulis. Kemudian setelah selesai pemberian di sini sampai penutup, alinea penutup, ucapan terima kasih di sini, ke hormat saya atau ke salam penutup jaraknya 4,5, jadi Anda mengenter 3 kali, 1, 2, 3 baru ke hormat saya. Dari salam penutup sampai ke nama ini jaraknya 6 spasi, sehingga kalau kursornya di saya ini di sini sampai ke nama Anda yang harus diketik itu enternya 4 kali, 1, 2, 3, 4. Nah, demikian penjelasan mengenai format. Perhatikan di sini titik koma yang perlu diingat karena ini merupakan perincian yang berupa frasa, dan ini ada titik 2, di sini ada bersama. Kemudian kalau di sini dengan ini artinya dengan surat lamaran ini, saya ini menyatu nama, jadi tidak ada titik 2-nya. Terus seperti ini format surat lamaran yang saya sajikan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Coba perhatikan di sini kalau kita lihat keseluruhan formatnya semacam ini, jadi ini lebih agak serasi dibandingkan ini. Seandainya ini rapat kanan dari nama ini juga bisa ya, nih. Ini mau menjorok sedikit juga bisa. Nah, ini hanya keserasian saja. Kemudian harus Anda ingat juga untuk alinea pembuka di sini kan berdasarkan iklan. Ini kalau Anda memperoleh informasi lowongan kerja dari surat kabar, tapi bisa juga dari misalnya internet, HTTP itu juga bisa disampaikan. Tapi pembukanya tidak mesti seperti ini. Anda bisa lihat halaman 10 pada ebook yang kemarin. Ini bisa dari iklan, setelah membaca iklan atau berdasarkan iklan, yaitu dalam harian seterusnya informasi seseorang ini, kalau informasi dari seseorang atau mungkin pengumuman resmi ini tolong dibaca, dicermati, sehingga nanti kalimatnya bisa berbeda-beda. Ada yang dari inisiatif sendiri, halaman 10 buku ebook Anda. Seperti itu komponen membuat surat. Mudah-mudahan Anda bisa jelas dan bisa mencoba membuat surat lamaran sendiri. Terima kasih.